Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang persetujuan tindakan kedokteran. Persetujuan tindakan kedokteran, regulasinya saat ini dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Persetujuan tindakan kedokteran atau yang kita kenal dengan tindakan medis terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah ketentuan wajib. Yang kedua adalah ketentuan tidak wajib atau tidak perlu. Ketentuan yang tidak wajib atau tidak perlu ini apabila berkaitan dengan program pemerintah. Tetapi masyarakat tetap harus diinformasikan tentang jenis pelayanan yang diberikan. Disarankan pemberian informasi tersebut dalam bentuk form pemberian informasi program pemerintah berkaitan dengan tindakan medis atau tindakan kedokteran. Berkaitan dengan persetujuan tindakan medis yang sifatnya wajib, persetujuan itu dibagi menjadi persetujuan tertulis dan persetujuan tidak tertulis. Persetujuan tidak tertulis adalah tindakan yang tidak invasif atau tidak mengandung resiko tinggi. Sedangkan persetujuan yang tertulis itu adalah persetujuan yang dimintakan pada tindakan yang invasif dan atau tindakan yang mengandung resiko tinggi. Tindakan tersebut dilakukan setelah mendapatkan persetujuan. Persetujuan tersebut dimintakan kepada pasien. Pada pasien yang tidak cakap, maka persetujuan itu dilakukan oleh pihak yang mewakili. Bila pada keadaan gawat darurat, bila pihak yang mewakili tidak ada, maka tindakan gawat darurat tidak memerlukan persetujuan. Namun, pada tindakan gawat darurat, bila pihak yang mewakili itu ada, maka kita perlu meminta persetujuan. Sedangkan pada pasien yang tidak cakap, apabila tindakan tidak dikategorikan sebagai gawat darurat, maka tindakan tersebut baru dilakukan setelah kita memberikan informasi dan meminta persetujuan kepada pihak yang mewakili. Pada pasien yang cakap, maka persetujuan itu dimintakan kepada pasien tersebut. Pada ketentuan pasien yang dikategorikan cakap adalah pasien yang berusia 18 tahun atau lebih atau telah pernah menikah. Sebagai catatan, tindakan kedokteran yang tidak berisiko tinggi, persetujuan dapat dimintakan kepada anak-anak yang berusia 16 tahun sampai dengan 18 tahun. Dan persetujuan itu dianggap sah apabila pasien dapat menunjukkan kompetensinya dalam membuat keputusan. Nah, di dalam pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran, pemberian informasi diatur di dalam ketentuan pasal 293 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Persetujuan itu minimal memuat yang pertama diagnosis, yang kedua indikasi, yang ketiga adalah tindakan pelayanan kesehatan yang dilakukan dan tujuannya. Yang keempat itu adalah resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi. Yang kelima itu adalah alternatif tindakan lain dan resikonya. Yang keenam, resiko apabila tindakan tidak dilakukan. Yang ketujuh adalah prognosis setelah memperoleh tindakan. Serta yang kedelapan adalah penjelasan atas pelayanan kesehatan yang diterima. Persetujuan disaksikan oleh salah seorang tenaga medis atau tenaga kesehatan. Jadi ada ketentuan saksi di dalam form persetujuan tindakan kedokteran. Nah, sebagai catatan, seorang pasien dengan gangguan jiwa yang berusia 18 tahun atau lebih tidak boleh dianggap tidak kompeten sampai nanti terbukti tidak kompeten dengan pemeriksaan. Jadi kalau pasien tersebut itu adalah gangguan jiwa, maka kita harus memastikan bahwasanya yang bersangkutan memang betul gangguan jiwa. Nah, seseorang yang normalnya kompeten dapat menjadi tidak kompeten sementara akibat dari penyakit yang dialaminya, misalkan nyeri hebat, shock, pengaruh obat tertentu, atau keadaan kesehatan fisiknya. Sebagai kesimpulan,
Di dalam ketentuan persetujuan tindakan kedokteran yang kita lakukan, baik itu di rumah sakit ataupun di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, misalkan puskesmas dan klinik, persetujuan tindakan kedokteran itu harus kita update mengikuti ketentuan yang baru. Yang harus diupdate yang pertama itu adalah form pemberian informasinya. Yang kedua yang harus kita update itu adalah form persetujuan tindakan kedokterannya. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.